Halo, selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira, yang akan nemenin kamu beberapa waktu ke depan. Kamu bisa nontonin podcast ini di beberapa platform, di antaranya di Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Semuanya sama akunnya di @partai_perindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, di Okezone, di Sindonius, di inews.id. Pokoknya terserah kamu mau nontonin di mana ya. Dan untuk sore hari ini kita punya tema menarik nih tentang strategi pemasaran cermat agar milenial Gen Z terpikat. Dan untuk membahas hal tersebut kita sudah kehadiran seseorang. Beliau ini adalah seorang marketing. Sudah ada Aninda Putri Nabila. Selamat sore. Halo, selamat sore Kak. Gimana kabarnya? Aku baik-baik saja. Jadi kamu hostnya ya. Nah, ini nama kamu tuh tiga-tiganya tuh 3 suku kata nama. Jadi anaknya manggilnya apa nih? Aninda, Anin Putri sih. atau Nabila? Anin. Oh, Anin. Panggilannya Anin. Betul. Jadi Anin ini adalah seorang marketing, seorang benar. penjual ya. Jual apa nih? Kalau marketing gitu nggak sih? Marketing, sales, pekerjaannya tuh mirip-mirip nggak sih? Sebenarnya marketing tuh kan luas banget ya. Sebenarnya Ah. maksudnya bukan hanya ya mungkin orang mikirnya marketing ya sales ya. Memang Iya, iya, sih iya. ujung-ujungnya kita earn money ya, Iya, ya sebenarnya ada itu. target. Benar, tapi kan besar ya, luas. Bahkan PR aja termasuk dari one of marketing sebenarnya. Ya sekarang kayak udah banyak branch-nya gitu kan? Banyak banget branch-nya. Jadi yang kukerjakan juga ya banyak juga, bukan hanya sales jual. Kayak double job, triple job tuh bisa banget di zaman sekarang ya? Iya pastinya. Tapi kalau ngomongin basicnya ya, atau ya basicnya Anin lah gitu. Kamu sekolah di jurusan apa? Kok tiba-tiba kejebur jadi seorang marketing? Apa emang udah ambil jurusan marketing dari zaman kuliah atau gimana? Udah lagi kayaknya emang dari dulu Oh, banget. cita-cita kayaknya ya? Enggak, Cita-citanya sebenarnya di juga nggak marketing? tahu sih sebenarnya. Jadi aku itu dari dulu, kita dulu zaman sekolah ya, kalau di sekolahku dulu zaman SMA itu suka ada tes gitu deh, tes buat pencarian Bakat? jati diri, woy. Enggak. Ini mana nih? Tes individu Tes apa buat gimana? individu, jadi kayak kita mau lihat nih, kita ini masuknya tuh ke jurusan yang mana. Kadang kita nggak tahu nih, kita tuh Iya kan, orangnya bingung kayak mau kemana. bingung gitu mau kemana, apalagi anak SMA kan. Iya, bingung. bener. Disuruh ngambil jurusan, aduh pusing. Oh, ini jurusan yang kayak di kelas 2 nanti kamu mau masuk jurusan IPA. no. Beda lagi? Maksudnya, beda. Jadi kayak misalnya udah di akhir kelas 3 SMA gitu kan, kita tuh disuruh tes diri. Kayak psikotes sih sebenarnya. Oh, Ntar kita I see. dibaca nih orangnya itu mungkin ya extrovert gitu kan, atau mungkin dia emang doyan komunikasi aja. Terus nanti disuggest tuh mereka ini cocoknya di bidang apa. Ya. Ini di sekolah, official? Official di Oke, sekolah. Nah jadi dari itu tuh sebenarnya aku sadar, oh kayaknya emang basicku di komunikasi. Nah aku sadar kan, walaupun mungkin orang banyak bilang tapi kayak no, I'm not gitu kan, kayak enggak deh, Kak, aku bukan tipikal orang yang ngobrol deh. Enggak juga. Tadi masuk ke sini langsung cair ya, semuanya langsung kayak udah kenal lama banget. Berarti emang bakatnya di situ. Nah itu yang aku nggak sadar sebenarnya. Oh, iya Nah sih. dengan adanya bantuan Iya. itu, oh iya bener ya, harus Iya, ada iya. platform nih yang nyadarin Bener. aku. Nah setelah itu baru deh aku coba ngambil komunikasi. Cuma Ya. komunikasinya apa? Mau politik kan banyak banget ya, atau bisnis atau di mana? Terus aku mikir kalau di sekarang kayaknya aku nggak begitu into banget deh dengan political issue dan sebagainya. Mungkin kalau lebih relate untuk kehidupan kayak bisnis ya. Iya, Nah iya. jadilah aku ngambil komunikasi bisnis di kuliahku, tempat kuliahku dulu gitu. Jadi ya ujung-ujungnya ya marketing juga ya, PR juga ya, semuanya juga diambil di Basicnya udah dipelajarin di kampus. Bener, ya Makanya ujung-ujungnya kayak nyambung lah kerjaannya. Nah inilah dia ya relate salah banget. satu Sobat Aksi Nyata, seorang manusia yang kuliah sama kerjaannya nyambung. Nah. Karena kan kebanyakan beda ya, kuliahnya apa, kerjanya apa. Gitu kan. Apalagi sekarang, Iya, Iya, iya kan. benar. Tapi gimana rasanya kuliah, kerja, basicnya udah kepegang dari zaman kuliah. Lebih enak atau lebih menguasai atau gimana? Atau malah pengen punya tantangan lebih? sebenarnya enak sih malah. Aku tipikal orang yang suka nyaman di tempat ya. Oh, nyaman lah. Nempel dikit nyaman nyaman, gitu. Wah, gitu. bahaya Jadi- nih cewek kayak gini. Setia dengan posisinya. setia. Oh iya, setia. Nah, Iya, ya benar kan. lagi. Jadi kayak dari zaman kuliah juga udah ekstrakurikulernya juga, klubnya, terus mulai lagi organisasinya itu emang udah basically udah megang marketing communication. Jadi Oh, udah mendarah basicnya emang daging. udah mendarah daging Iya, juga. Dan benar. waktu aku dapat kerjaan sekarang juga itu juga cukup ini fit banget sih kayak buat Iya, gue, iya, cocok iya. nih relate. Dan ternyata emang itu membantu sih. Iya, iya, Kalau iya. kita bekerja memang sudah sesuai ya dan linear gitu dengan apa yang udah kita Iya. pelajarin sebelumnya. Itu Oke. sih sangat membantu. Tapi ini menarik nih, biasanya di zaman sekarang
di zaman yang eranya tuh benar-benar digital, udah benar-benar maju banget, dan kita tuh kadang tuh unexpected gitu ya, apapun yang terjadi di depan. Kadang tuh ada beberapa perusahaan yang mau menerima calon karyawannya, tapi dengan pengalaman yang udah pernah dia dapetin. Nah, pada saat itu cerita kamu gimana? Apakah si perusahaan tersebut memang mencari yang seperti itu, atau malah nyarinya ya udah yang belum ada pengalaman, sini cari pengalaman di perusahaan kita? Iya sih, sekarang aku juga sering lihat gitu ya, kadang ada kendala juga sih di company-ku juga. Mereka itu mungkin banyak isu ya. Kadang kita sebagai yang newcomers lah di dalam perusahaan, mereka itu kan requirement-nya harus experience minimum 3 years experience or something gitu kan. Tapi kadang kita juga bingung nih, kita kan nggak no basic sama sekali. Iya, fresh graduate. That's why kita mau masuk ke sana buat mencari experience gitu. Cuman memang lucky me juga sih sebenarnya ketika aku dapat offer dari perusahaan ini dan memang fit, terus aku coba relatein gitu kan dengan segala kegiatanku di kampus, organisasiku gitu kan, aku related dengan apa yang mereka require untuk aku bisa masuk ke sana, dan ternyata itu fit gitu. Dan itu ya emang mungkin ada lucky juga ya di sana. Emang gitu. sih, emang selalu kayak gitu. Nah, iya gitu sih Kak paling. Iya, ya emang agak tricky juga ya zaman sekarang cari pekerjaan ya. Dan kalau balik lagi nih ngomongin soal strategi, apalagi kan sekarang ya udah dunianya Gen Z dan millennials lah gitu kan. Dan sebagai seorang marketing yang pastinya udah berpengalaman juga, udah bisa ngelihat strategi di pasaran seperti apa. Menurut Anin sendiri, strategi apa nih yang kayaknya tuh tepat gitu untuk memikat Gen Z dan juga millennials ini untuk menjadi target pasar yang benar-benar potensial banget gitu? Karena kan ya kita kan nggak bisa nebak ya Gen Z zaman sekarang tuh maunya macem-macem gitu loh. Sepengalaman kamu di company ini? Sebenarnya kita nggak mungkiri ya kalau misalnya Gen Z dan milenial itu emang lagi golden age-nya banget untuk kita jadi target pasarnya kita banget ya. Sekarang di mana-mana udah Gen Z. Gini deh, aku coba elaborate dikit Gen Z dan milenial gitu. Kalau kalau Gen Z itu memang dia hidup sudah di era digital. Ya maksudnya mereka hidup aja tuh, mereka lahir di bumi ini, mereka udah difasilitasi dengan digital. Sedangkan milenial itu pandanganku ya, mereka itu migrasi. Betul. Ya, dari yang namanya mungkin konvensional sekarang sudah mulai era digital, mereka bermigrasi ke sana. Berarti kan mereka dunia ini udah accept gitu dengan adanya digital ini. Dan kenapa memang penting kita itu harus banget menjadikan milenial dan Gen Z ini sebagai target pasar ya, karena memang sebagian besar dari dunia ini memang sudah diisi dengan para Gen Z dan milenial, dan mereka itu sangat-sangat berpengaruh di dunia ini gitu. Instead of mungkin baby boomers gitu ya, memang mereka mungkin udah punya jabatan tinggi dan sebagainya memang, tapi untuk mempengaruhi seluruh keadaan itu sudah Gen Z dan milenial sih menurutku sekarang. Penting. Brojol udah update sosial media. Benar. Bahkan Brojol aja udah punya sosial media. Nah, akun sosial media ya udah sekarang. Punya akunnya sendiri. Judulnya supaya nanti namanya nggak diambil. Iya, judulnya itu. Tapi ujung-ujungnya cari endorsan tetap. Tapi nanti ada ya rencana kayak gitu ya kalau nanti udah punya anak ya? Mungkin bisa ya. Mungkin bisa. Karena lumayan loh. Iya bener, cari penghasilan dari situ. Betul. Kalau kitanya kurang eksis ya mungkin anak kita nanti bisa lebih eksis gitu ya. Dan ngomongin soal apa ya namanya ya, perbedaan tadi ya, kalau baby boomers mungkin ya, kalau ngomongin migrasi mungkin mereka lebih ada di dunia itu lagi gitu ya, dari zaman yang benar-benar pager. Kalau kita ngomongin teknologi dari pager sampai sekarang udah wireless gitu kan, itu mereka ya ada yang bisa beradaptasi, ada yang enggak gitu. Kebiasaan, kebutuhannya tuh pasti berbeda-beda dari baby boomers, dari milenial sampai Gen Z sekarang yang maunya tuh ya instan, ya gampang-gampang aja gitu ya. Artinya kan ini ada perbedaan di situ ya, dari mulai kebutuhan, kebiasaan. Tapi kan artinya kalau sebagai seorang perusahaan yang menawarkan sesuatu kan harus apa istilahnya ya, harus bisa match dengan kebutuhan dari para konsumen-konsumen ini gitu ya, untuk bisa menyatukan semuanya, bisa menjadi sebuah produk yang akhirnya menjadi kebutuhan untuk semua generasi tuh. Di mana tantangannya? Kalau menurutku ya, jadi sebenarnya memang semua orang, nggak perlu baby boomers atau dia Gen Z atau millennials, mereka tuh punya masing-masing backgroundnya sendiri gitu ya, keseharian, daily rutinnya itu pasti beda-beda semuanya. One thing yang menurutku bisa gather mereka, menyatukan mereka adalah social media. Social media. Ya, itu
Absolutely. Jadi maksudku even dia masih baby boomers, mungkin ada salah satu dari baby boomers yang mencoba migrasi main sosial media, ataupun mungkin millennials yang udah bermigrasi, atau mungkin Gen Z yang memang udah living it in digital gitu ya. Mereka pasti gather di sosial media. Jadi kalau kita sebagai perusahaan atau mungkin yang orang yang menjual produk gitu, menurutku sosial media adalah one of the most alat ya, media untuk kita, platform untuk kita bisa cerita tentang produk kita sih. Banget. Atau ya apapun deh, jasa kita atau company kita gitu. Karena mereka walaupun mereka berkubu-kubu deh, contoh kayak gini deh, aku kasih example. Kita suka yoga misalnya. Kita mungkin dulu ya udah yoga aja setiap hari gitu ya, all of the time kita hanya yoga. And then kita main social media, kita membuka pikiran kita kayak, oh ada loh Zumba, oh ada loh Poundfit dan sebagainya gitu kan Kak. Jadi menurutku ketika kita udah main social media, kita taruh bahan kita di sana, kita taruh brand kita di sana, mereka akan aware dengan produk kita, even mereka bukan target kita. That's the power of social media menurutku. Jadi apapun produknya, social media itu adalah tempat atau wadah untuk gather mereka dari seluruh generasi ataupun perbedaan background mereka deh, gitu sih. Berarti poinnya awareness paling penting ya? Paling penting. Siapapun generasinya, tapi kalau mereka di brainwash terus-terusan lewat sosial media, mau nggak mau tuh pasti kepikiran, iya lagi. Benar. Itu aku sering banget kayak gitu. Nggak butuh sebenarnya barang ini, cuman karena dia nih promosinya gila-gilaan, lama-lama jadi kayak, tapi kayak butuh deh. Gitu kan? Sekarang deh, aku sih sebenarnya lihat ya sama aku, kita tuh sekarang buy what we want, bukan what we need. Betul. Kalau dulu ya zaman aku belajar dulu di kuliah gitu ya, ketika kita belajar marketing, kita harus menjual barang yang memang dibutuhkan. Kita tuh harus mencari apa kebutuhan dari orang-orang yang orang banyak. No, sekarang kayak enggak sih ya. Enggak. Something cute kita beli. Betul. Something cute sama something strange ya lebih tepatnya ya. Ini kayaknya aneh deh. Oh, kita beli ya. Kita beli deh. Kita upload social media and then rame gitu. Viewers. Ujung-ujungnya viewers. Exposure. Tapi emang iya kan, kayak kamu juga nih Sobat Aksi Nyata. Misalnya ngelihat nih ada orang yang nge-review barang aneh yang aku beli, dicek gitu kan. Ya kan? Bener. Terus kita nonton gitu. Kayak lucu juga nih kalau kita punya gitu. Jadi di alam bawah sadar kita tuh pasti beli deh gitu. Jangan lupa keranjang kuning. Jangan lupa keranjang. Nah ini juga aku pengen tanyain sama kamu nih, seorang marketing ya. Kamu ngelihat sekarang isu yang lagi rame banget nih, yang sekarang ini lagi rame, atau nggak tahu deh kalau ini tayangnya setelah isu ini turun ya, beritanya turun, tentang konvensional dan juga digital ya, jualan di pasar secara offline atau secara online, dan akhirnya kan sempat mau ditutup tuh gitu ya. Kamu melihatnya seperti apa? Karena kan banyak juga yang bilang enggak, ini tuh lebih ke targetnya katanya. Nggak semua target market yang yang beli barang di pasar itu beli di online gitu. Tapi kan kalau zaman sekarang apakah bukannya harusnya semuanya yang bisa mengikuti perkembangan zaman? Kalau kamu lihatnya seperti apa? Ini antara konvensional dan digital. Oke. Sebenarnya kalau menurutku memang kita harus support sih digitalisasi ini. Maksudku aku juga sebenarnya pengen tahu lebih dalam sih kenapa isu yang kemarin katanya yang mau ditutup dan sebagainya itu alasan besarnya itu ada apa? Karena menurutku ini sangat-sangat bisa membuka opportunity untuk lahan kerja ya sebenarnya untuk orang banyak gitu. Sesimpel sekarang aku sering lihat ya di aplikasi TikTok itu gitu kan, mereka suka jualan bahkan mentega loh. Mentega, iya benar. Mentega apa aja dijual. Iya, apa aja dijual. Sekarang bahan bangunan dijual loh di TikTok Shop. Jadi ini maksudnya ini tuh benar-benar sangat membantu mereka, apalagi mungkin ya memang ada beberapa orang yang mungkin orang tua kita, mereka yang memang masih dikategorikan yang baby boomers, mereka lebih memilih untuk calling beberapa tempat gitu kan, tolong dong anterin ini beras atau dan sebagainya, itu nggak masalah juga. Toh juga mereka tempatnya ada. Dan di otherwise gitu kan, orang-orang yang kayak mungkin males banget deh nelfon-nelfon gitu kan, aplikasi udah aja. online aja kan bro gitu kan, udah bisa nih pesen semen aja lagi online semuanya. Kamu ngekos apa di rumah? Aku ngekos sih. Suka masak gak? Suka. Pesan beli makanannya di mana? Online. Betul. Of course. Karena pertama lebih murah ya. Lebih murah lagi, aku juga. Tapi memang kadang-kadang kita membutuhkan juga kayak refreshing gitu kan, pergi ke supermarket, jalan-jalan. Jadi itu bukan hal yang aku butuhkan sebenarnya. Bener lagi. Iya kan? Karena pergi jalan-jalan ke supermarket itu bukan kita mencari apa yang kita butuhkan. Enggak, seperti cuma butuh refreshing aja. Refreshing. Sama ya pengen dandan nih, ada baju baru gitu. Ya kita pakai deh ke supermarket. Kayak seru deh. Atau enggak bikin konten di supermarket. Boleh ya juga. Kan? Jadi sebenarnya kan pada intinya
dua-duanya juga masih dibutuhkan ya? Masih, dan disupport dengan adanya si sosial media ini untuk mereka menjual. Betul, Sebenarnya sangat penting sih, karena di dalam tempat mereka menjual itu tuh banyak banget orang yang mendapatkan opportunity untuk belajar juga. Mereka jadi tahu caranya berjualan. Betul. Gitu kan, itu ilmu juga sebenarnya. Cuma kalau misalnya sekarang nggak ada gitu kan, mereka mau lari kemana? Contoh gini deh, aku sering lihat kalau misalnya ada daerah Jakarta, mereka itu udah terbiasa dengan jualan yang di pinggir jalan yang rame banget sampai viral, mungkin pernah dengar, terus digusur. Mereka kemana? Sayang kan, sedangkan mereka itu juga punya mata pencaharian. Sama kayak online shop tadi, kalau mereka digusur gitu, secara online itu mereka digusur gitu. So, mereka kemana gitu, mau jualan kemana? Itu sayang banget sih menurutku. Iya benar, karena banyak banget ya cerita-cerita yang diangkat dari para produsen-produsen di TikTok ini yang akhirnya istilahnya bisa bangkit dari keterpurukan lah gitu ya, ada yang sampai sukses banget dan sebagainya macamnya. Sebenarnya kan ya balik lagi ya ke konsep yang semuanya punya target marketnya masing-masing kok gitu, kayak kita aja mungkin yang Gen Z dan millennials yang sehari-harinya belanja via online, tapi ada juga kok momen dimana kita pengen datang kayak ke store yang offline gitu ya untuk sekedar jalan-jalan atau balik lagi bikin konten. Jadi memang kalau kita ngelihat cara penjualan orang di TikTok juga beda-beda. Toh nggak semua yang jualan di TikTok kita beli kok barangnya gitu ya. Mereka punya cara masing-masing gitu. Apalagi sekarang kayaknya agak lebih tricky nih untuk menghadapi milenial dan Gen Z. Kalau dari Anin sendiri, strategi untuk bisa membranding produk kita kepada Gen Z dan millennials yang pada dasarnya mereka ini punya perbedaan kebutuhan dan kebiasaan. Seperti apa? Kalau menurutku, kalau brand image ya berarti ya. Kalau brand image sih menurutku memang penting sih kita dibandingkan ketika kita mungkin jualan aja, yuk tolong dong ini dijual, ini warnanya ini bagus gitu kan. Selain itu sebenarnya Gen Z itu sebenarnya ini loh cukup mendalami suatu produk. Maksudnya gini, kalau aku ngeliat sekarang orang-orang yang belanja gitu kan, ngelihat mereka store-nya seperti ini, mereka tuh memilih loh, walaupun banyak banget shop ya, TikTok shop yang beredar dengan harga yang sekian murahnya, tapi sebenarnya mereka mencari tahu ini background produknya nih apa. Iya, gitu. Pasti mereka itu juga pengen trust gitu. Mereka tuh sekarang malah sekarang menurutku yang gampang tertipu dengan pembelian barang di online adalah mungkin orang-orang yang udah angkatan atas. Mamaku sering banget ketipu, itu sering banget. Iya kan, karena mereka terbiasa dengan hard selling. Mereka terbiasa ngeliat barangnya aja, abis itu beli. Kalau Gen Z itu benar-benar milenial Gen Z, kritik banget. Mereka cari tahu dulu, ini penjualnya siapa, mereka ini siapa, backgroundnya apa, story behind the product ini baca apa. Reviewnya dulu. Baca review, review nggak bisa 1, 2, 3, 4 compile. Baca semuanya. Baca semuanya. Komunitas kecantikan semua dibaca, cari di YouTube, cari di internet dan sebagainya. Mereka sekritik itu banget. Gue banget lagi. Jadi sampai kita tuh nggak bakal ketipu nih. Bener. Jadi memang sekarang brand image itu penting buat kalau targetnya adalah Gen Z, karena nggak bisa main-main, nggak bisa main-main hanya menjual, jual tuh nggak bisa lagi sekarang. Brand barangnya jelek diviralin di sosial media, jadi nggak laku. Bahaya. Iya kan, bahaya. Yang kena kan kita juga. Udah banyak kejadian kayak gitu kan. Jadi emang bener-bener harus dipikirin kualitasnya banget ya. Kualitasnya banget dan kalo ceritanya. Karena sekarang Gen Z kalau menurutku lebih suka storytelling sih ya. Iya. Ya, jadi ceritanya dulu, produk ini itu dulu dipakai sama royalty di Prancis dan sebagainya ya. Pasti pernah denger deh ada brand yang menjual story itu gitu. Rame banget ya kebetulan ya itu ya. Jadi semua orang bilang tentang hal itu, akhirnya kita sebagai audiens jadinya kayak kebawa dan kita trust dengan brand itu. Betul. Itu dia mereka caranya. Tapi itu kan artinya cara gimana kita membangun trust ya gitu, yang akhirnya jadi ya udah itu PR-nya atau mungkin tantangannya seorang marketing seperti apa gitu ya. Tapi apakah hanya bisa dijual dengan cara drama aja atau gimana sih kamu strategi yang kamu pernah jalanin ke belakang-belakang inilah? Yang pasti kalau kita menghadapi Gen Z, kita itu benar-benar harus tahu apa yang relate gitu dengan mereka. Maksudnya ada nggak keresahan dari mereka yang mereka butuhkan gitu, yang kita kemas jadi drama.
Sebenarnya itu tetap ya, tetap drama itu penting karena story. Iya Gen Z sih. love story. Iya, Nggak usah Gen Z deh, orang tua kita juga suka sinetron kan. Iya. Pokoknya ada drama tuh nomor satu. Iya. Itu yang paling disukai. Jadi kita harus bikin segimana mungkin brand ini itu punya story yang sangat deep banget untuk kita jual dan tetap relate sama mereka. Setelah itu kita juga bisa bikin konten nih. Aku mau coba bahas sama kakak ini. Pernah ada satu brand, gak usah bilang deh brandnya apa, mereka itu cukup bagus sih menurutku cara dia marketing. Maksudnya untuk meningkatkan awareness aja deh dulu ya. Jadi sekarang kan lagi rame di sosial media itu bagaimana living yang Jakarta yang hiruk pikuk, naik kendaraan umum yang padat banget. Terus tiba-tiba ada brand muncul yang inget nggak sih yang ada yang manjat di atas bus itu ada laki-laki sampai kayak mau naik bus aja mereka itu sampai numpuk sampai ada yang berdiri di atas kepalanya. Oh, kayaknya FYP kita beda sih kayaknya. Itu rame banget sih, maksudnya setelah aku coba kupas ya, ternyata ini suatu brand loh yang sedang menjelaskan sengaja. Dulu. Dan itu relate dengan kehidupan Jakarta. Iya. Itu cukup jadi mencari perhatian. Satu lagi deh yang kakak pas tahu, yang pencarian asisten untuk asisten. Asisten cari asisten. Nah, itu awalnya rame banget di postingan awal. Maksudnya itu cukup meningkatkan engagement yang sangat tinggi gitu ya. Kalau nggak salah komennya juga udah ratusan ribu ya, banyak yang pengen banget. Dengan iming-iming bisa keluar negeri. Ya, kan? Bonusnya keluar negeri. Itu gila banget, itu masif banget sih untuk mereka bisa menjalankan strategi marketing. Tapi ternyata itu bahkan suatu brand itu meningkatkan awareness bagi brand itu sebenarnya menurutku. Jadi itu benar-benar sesuatu hal yang relate dan memberikan sedikit bumbu-bumbu FOMO. Maksudnya FOMO gini, aduh pengen deh keluar negeri ya. Anak Gen Z sekarang pengen banget cuy ke luar negeri, free gitu kan, jalan-jalan, foto-foto. Megang cipung lagi. Oh, megang cipung lagi. Tahuan ini yang mana meningkat nih exposure-nya kalau dia megang cipung. Itu hal yang paling followersnya jadi banyak. Itu hal yang pengen diingin sama Gen Z. Betul. Jadi benar-benar kerelatean seseorang ngambil kefomoan atau keresahan dari Gen Z itu sangat penting untuk kita bisa ubah menjadi suatu drama untuk di marketing, di strategi marketing. Dan akhirnya bisa mendapatkan omset tinggi pastinya ya. Ini sih udah kejawab semuanya ya. Jadi kalau Sobat Aksi Nyata pengen memulai untuk berbisnis, kayaknya bisa dipakai tuh tips-tips dari Anin tadi ya. Karena emang itu sangat relatable dengan apa yang kejadian dengan sekarang. Kalau gitu terakhir deh Anin, buat Sobat Aksi Nyata mungkin boleh dikasih tips. Karena kamu kan udah punya pengalaman lumayan tinggi lah jam terbangnya sebagai seorang marketing untuk Sobat Aksi Nyata ya mungkin sekarang baru akan lulus SMA atau lagi kuliah tapi masih bingung nih jati dirinya mau kemana. Kalau tips menjadi seorang marketing profesional seperti apa, silahkan. Oke, jadi menurutku mungkin ya bagi para teman-teman gitu yang mungkin masih ngerasa marketing itu kayak masih kayak masih mikir ya udah semuanya sales, all about sales. It's not actually. Jadi kita tuh bisa kok elaborate apa yang kita inginkan di sales. Banyak banget program ataupun campaign yang bisa kita lakukan. Jadi apapun kegiatan yang teman-teman suka atau teman-teman ingin berkontribusi di sosial melalui marketing di sebuah perusahaan itu bisa banget melalui divisi marketing ini. Dan mungkin kalau dibilang masalah pemasaran ya sekarang untuk generasi milenial ataupun Gen Z sekarang mungkin kita butuh pendekatan yang ya agak unik sih, maksudnya strateginya perlu dengan matang gitu. Tapi dengan kita bisa memanfaatkan sosial media, kemudian kita bisa memanfaatkan juga para influencer sekarang gitu ya. Ini tuh sebenarnya bisa jadi alat kita, platform kita untuk meraup lebih audiens yang lebih efektif ketimbang kita menggunakan konvensional. Jadi sebenarnya ini adalah hal penting dan sekarang mungkin ya Kak, kalau misalnya sekarang itu kan Gen Z udah mulai terjun langsung ya kerja di dunia perusahaan. Berarti kan sekarang udah nggak lagi nih millennials menerka-nerka apa sih yang dibutuhkan Gen Z. Ya sekarang udah Gen Z-nya loh yang kerja di sana. So I think itu udah mulai ada kemajuan. Jadi perusahaan udah nggak perlu lagi berpikir panjang, biarkanlah Gen Z ini untuk mengeksplor apapun yang mereka pikirkan, adjust dengan sesuai keinginan yang mereka. Dan pasti ada hal positif kok dari yang mereka lakukan itu sih menurutku. Betul, tapi harus ada ini ya, harus ada keterbukaan di antara dua belah pihak. Oh iya pasti, kejelasan ya. Kalau masih yang satu nahan egonya ya nggak ketemu tengahnya gitu kan. Dan ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya Sobat Aksi Nyata. Campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera.
Jadi kalau Sobat Aksi Nyata tertarik untuk masuk atau bergabung bersama Partai Perindo, kamu tinggal masuk aja ke websitenya di www.partaiperindo.com, atau kalau mau simple, biar tahu info lebih lengkapnya dan lebih update-nya, kamu download aja aplikasi Partai Perindo di App Store atau Play Store. Atau kalau mau simple, ini kamu tinggal scan aja barcode yang ada di sini ya. Oke, kalau sudah, aku juga mau ngucapin terima kasih buat Anin. Thank you. Semoga obrolan kita bisa memberikan banyak insight untuk Gen Z dan juga milenial. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tegak untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera